Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak kelas 5 untuk anak yang online dan offline, karena kemarin Ustazah sudah untuk yang offline Ustazah sudah tidak bisa masuk. Jadi hari ini kita belajarnya online semuanya ya. Ustazah akan menjelaskan atau melanjutkan pelajaran kita karena pelajaran fikih ini hanya ada 2 kali pertemuan lagi. Jadi hari ini kita akan selesaikan materinya, kemudian untuk minggu depan kita hanya akan latihan dan mengulas materi sedikit. Nah, kemarin terakhir kita sudah belajar tentang sujud tilawah ya. Sujud tilawah, kemudian ada 3 jenis sujud yang kita pelajari di kelas 5 ini. Yang pertama ada sujud sahwi, yang kedua ada sujud tilawah, dan yang ketiga ada sujud syukur ya. Ada sujud syukur. Nah, terakhir kemarin kita sudah belajar tentang tata cara sujud tilawah. Hari ini kita melanjutkan bacaan apa saja yang boleh diucapkan ketika kita melaksanakan sujud tilawah. Nah, yang pertama, kita ketika melaksanakan sujud tilawah kita boleh membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, atau kalian boleh membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, bacaan tersebut adalah bacaan ketika kita sujud dalam sholat. Nah, itu 2 bacaan yang boleh kita ucapkan. Yang ketiga yaitu bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Saya ulangi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, yang artinya wajahku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya dan membuka pendengaran serta penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Nah, itu adalah bacaan yang boleh kita baca ketika kita melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, doa ketika kita sujud biasa. Yang kedua yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, kalau sudah sujud membaca doa sujud ini, maka sujud kita sudah sah sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir kita ada bab tentang sujud syukur. Nah, apa pengertian sujud syukur? Sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan sebagai rasa syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah atau atas tercegahnya sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, di sini sujud syukur adalah sujud untuk bersyukur kita kepada Allah atas sesuatu yang diberikan kepada kita atau atas sesuatu kejelekan yang tidak menimpa kepada kita. Maka kita dianjurkan untuk bersujud syukur. Nah, kapan dilaksanakan sujud syukur? Sujud syukur ini dilaksanakan ketika kita tidak dalam keadaan sholat ya, di mana saja ketika kita tidak melaksanakan sholat. Nah, terus kapan waktunya? Kapan syukur kita, rasa syukur kita yang harus dilakukan sampai dengan kita melaksanakan sujud syukur? Yaitu yang pertama, ketika kalian mendapatkan nikmat yang begitu besar yang tidak setiap hari kita dapatkan. Contohnya ketika kita lulus ujian sekolah atau ketika kita naik kelas. Nah, itu kan nikmat-nikmat yang tidak setiap hari kita dapatkan. Atau mungkin nikmat ketika kita lolos dari sebuah ujian. Nah, itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri, perlu kita melaksanakan sujud syukur. Kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat tertentu saja yang belum pernah kita jumpai sebelumnya ya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad tidak melakukan sujud syukur kecuali atas nikmat Allah yang dikaruniakan kepada beliau yang sebelumnya tidak pernah beliau dapatkan ya. Kalau misalnya sujud syukur ini dilaksanakan atau dianjurkan untuk semua nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kita bayangkan
kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan dan lain sebagainya, kita bisa makan, bisa belajar, bisa bertemu dengan orang lain adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jika sujud syukur itu dianjurkan kepada kita untuk seluruh nikmat yang Allah berikan, maka waktu kita 24 jam dalam sehari itu tidak akan pernah cukup waktunya untuk kita melaksanakan sujud syukur ya. Jadi oleh karena itu sujud syukur ini dianjurkan bagi orang yang mendapatkan nikmat yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya, atau nikmat yang begitu besar yang kita dapatkan yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Ya, jadi tidak semua nikmat kita harus sujud syukur, karena ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan setiap harinya kita sujud syukur, maka waktu 24 jam bahkan mungkin 1 tahun pun lebih kita tidak akan cukup untuk melaksanakan sujud syukur tersebut ya. Atau mungkin itu ketika kita mendapatkan nikmat, atau mungkin ketika kita terhindar dari sebuah bencana. Contohnya ada kita misal di daerah rawan bencana, misal di Bantul itu kan rawan bencana untuk bencana laut ya, kayak gempa bumi dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh laut. Nah ternyata ketika ada gempa bumi kita terselamatkan dari reruntuhan bangunan, atau rumah kita terselamatkan tidak hancur karena adanya gempa bumi. Nah ini adalah nikmat yang kita patut syukuri, karena kita terhindar dari sebuah musibah yang tidak setiap hari kita hadapi ya. Musibah yang begitu besar kita tidak mendapatkan sebuah kecelakaan ya, atau tidak kehilangan rumah, atau tidak terkena reruntuhan bangunan. Itu adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri, dan kita dianjurkan untuk sujud syukur ya. Jadi tidak setiap nikmat kita harus syukuri, hanya nikmat-nikmat tertentu saja yang begitu besar yang jarang datang ke kehidupan kita. Nah di sini ada contoh-contoh nikmat yang harus kalian syukuri. Yang pertama, seorang siswa atau kalian yang berasal dari keluarga tidak mampu tiba-tiba mendapatkan beasiswa dari sekolahnya berupa pendidikan gratis sampai tamat dari bangku sekolahnya. Nah itu adalah nikmat yang setidaknya kita harus melaksanakan sujud syukur, karena mendapatkan kenikmatan yang begitu besar. Karena jika kita tidak mendapatkan beasiswa itu, kita tidak akan pernah bisa sekolah. Nah itu, dan kita mendapatkan beasiswa itu, makanya kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Yang kedua, ketika kita mendapatkan diterima atau untuk melanjutkan pendidikan sekolah unggulan tanpa tes karena prestasinya yang gemilang. Nah ini juga wajib sunnah ya, dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga, yaitu ketika seorang divonis oleh dokter menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Qadarullah, takdir Allah, ternyata penyakit itu sembuh dengan berjalannya waktu. Nah ketika sembuh itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur, karena tadinya dokter sudah memvonis kita tidak akan pernah sembuh ya. Jadi itulah nikmat-nikmat besar yang kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur ya. Hukum sujud syukur. Nah, hukum sujud syukur di sini adalah hukumnya sunnah ya. Sunnah, tidak wajib. Jadi jika dilaksanakan akan mendapat pahala, jika ditinggalkan dia tidak akan mendapatkan dosa. Di sini ada hadis Nabi, annan nabiyya kana idza atahu amrun yasuru bihi kharra sajidun. Bahwasanya Nabi apabila datang kepadanya suatu perkara yang menyenangkan, beliau langsung menyungkur sujud syukur. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib ya. Yang perlu kita tekankan, apabila kita tidak
sujud syukur kita setidaknya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tata cara sujud syukur. Ya, anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di sini ada tata cara sujud syukur yang harus kita laksanakan. Yang pertama, tempat untuk sujud syukur yaitu bisa di mana saja. Kita dalam keadaan suci ataupun tidak berwudu. Keadaan kita setelah berwudu ataupun tidak ketika kita berwudu. Nah, kemudian ketika sujud syukur kita tidak dianjurkan untuk bertakbir dulu. Jadi tidak usah Allahu Akbar sujud gitu, nggak usah. Kita langsung sujud aja. Ketika nikmat itu terdengar di telinga kita, maka kita langsung bersujud saja. Juga tidak dianjurkan untuk membaca salam, baik sebelum atau sesudahnya. Sujud syukur ini hanya boleh dilakukan di luar sholat, ya. Kalau di dalam sholat kita tidak boleh melaksanakan sujud syukur karena tidak termasuk dalam gerakan rukun sholat. Nah, kemudian untuk sujud syukur harus didahului sujud syukur ini tidak didahului takbir, tidak ada tasyahud, tidak ada salam, ya. Jadi hanya sujud saja membaca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau membaca doa sajadah wajhiyah yang tadi ada di sujud tilawah. Nah, kemudian bacaan sujud syukur ini tidak ada bacaan khusus untuk sujud syukur, hanya sujud seperti doa sujud tilawah atau sujud sahwi, ya. Itu pelajaran kita tentang sujud syukur dan juga kita menyelesaikan tentang pelajaran sujud tilawah. Minggu depan kita akan mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah dan juga sujud sahwi, ya. Bedanya ketiga itu. Ustazah harapkan semoga kita masih bisa bertemu di minggu selanjutnya. Kalau tidak, silahkan kalian pelajari semua bab dari bab 1 sampai bab selesai, dari semester 1 sampai semester 2 untuk materi ujian akhir semester 2, ya. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.